Selamat datang di malam yang penuh teka-teki, di mana cahaya redup tak mampu menyingkap semua rahasia, dan bayangan menyimpan kisah yang belum terungkap. Malam ini, kita akan menyusuri lorong waktu, membuka tabir sebuah kisah misteri yang hingga kini masih membekas dalam ingatan mereka yang pernah menyaksikannya. Apakah ini hanya sekedar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata? Bersiaplah, karena cerita malam ini akan menguji rasa penasaran dan mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Kisah misteri kali ini menceritakan tentang lemari tua di kamar 306. Diceritakan, Rani, seorang mahasiswi tingkat akhir, baru pindah ke kos baru dekat kampus karena harganya yang sangat murah. Ia menempati kamar 306 di lantai 3, lantai yang katanya sudah lama kosong. Pemilik kos, Buratmi, wanita parubaya, tampak gugup saat menyerahkan kunci kamar itu. "Kalau malam, jangan buka lemari tua di pojok kamar ya, nak. Sudah lama lemari itu gak ada yang pakai," kata Buratmi sambil tersenyum kaku. Rani menganggap itu hanya omong kosong. Di dalam kamar 306 suasananya gelap, lembab dan berdebu. Tapi Rani tidak peduli. Ia sudah terlalu lelah. Di malam yang pertama, Rani sulit tidur. Ia mendengar suara seperti bisikan dari dalam lemari tua. Lemari itu besar, usang, dan terkunci. Kadang pintunya bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Rani mulai merasa tidak nyaman, tapi mencoba mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, Rani sering menemukan benda-benda kecil berpindah tempat. Catatan kuliahnya robek, dan suara ketukan dari dalam lemari makin keras tiap malam. Bahkan ada salah satu teman kosnya yang bernama Dini berkata lirih, "Dulu ada loh yang meninggal di kamar itu, tapi jangan tanya siapa, nanti datang," ujar teman yang bernama Dini tersebut. Puncaknya, suatu malam lemari itu terbuka sendiri. Dalam kegelapan, Rani melihat sosok bayangan hitam berdiri di dalamnya. Matanya merah menyala dengan suara serak memanggil, "Rani." Rani menjerit. Lalu dia keluar kamar dan mencari Buratmi. Tapi saat kembali bersama Buratmi, lemari sudah tertutup rapat. "Aku kan bilang jangan buka lemari itu," kata Buratmi sambil ketakutan. Rani bersikeras pindah kamar, tapi semua kamar penuh. Buratmi akhirnya memberikan kunci dan berkata, "Kalau dia datang lagi, lemparkan ini ke dalam lemari itu ya." Kunci itu berkarat dan ada gantungan tengkorak kecil. Rani penasaran dan mencari tahu. Ia menemukan berita lama di internet. Seorang mahasiswi bernama Siska gantung diri di kamar 306. Siska yang gantung diri di kamar 306 dalam lemari itu
10 tahun yang lalu. Siska adalah penghuni terakhir kamar itu sebelum dikunci. Mayatnya ditemukan setelah seminggu membusuk dan warga sekitar percaya rohnya masih terjebak dalam lemari itu. Malam itu, Rani menyalakan lilin, membuka lemari dan memanggil nama Siska. Akhirnya sosok hantu muncul, menangis minta tolong. Rani pun langsung melemparkan kunci tengkorak itu ke dalam lemari. Lalu pintu lemari tertutup sendiri dan terkunci rapat. Jeritan Siska terdengar semakin lirih hingga akhirnya kembali hening. Keesokan harinya, kamar 306 bersih, lemari pun hilang, dan Bu Ratmi bilang, kunci itu mengikat arwahnya untuk tidur selamanya, atau setidaknya sampai seseorang membebaskannya lagi, ujar Bu Ratmi. Rani menatap lubang kecil di lantai tempat lemari dulu berdiri. Dari sana masih terdengar suara bisikan, "Terima kasih, Rani." Malam semakin larut dan kisah misteri yang baru saja kita dengar perlahan menghilang di telan gelap. Apakah kebenaran memang telah terungkap, atau justru masih tersembunyi di balik bayang-bayang? Satu hal yang pasti, misteri selalu punya cara untuk kembali menghantui. Saya Kang Modin, pamit sejenak. Sampai kita bertemu lagi di kabar misteri berikutnya. Dan ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang tampak di permukaan, karena kegelapan selalu menyimpan rahasia.